Film dibuka dengan memperkenalkan YouTuber bernama Keanu, Ajil, dan Ute yang berkolaborasi membuat konten horor di channel YouTube mereka yang bernama Terawang. Ute adalah seorang indigo, seorang yang memiliki kemampuan dapat melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Kenapa teh? Jangan. Teh ada apaan teh? Ada apaan ya Allah? Gue heran perempuan berani banget teh. Namun Ute memilih menghentikan channel itu setelah mimpi aneh terus mendatanginya. Keputusan Ute membuat hubungan mereka menjadi retak. Selanjutnya kita diperkenalkan dengan Umay, seorang mahasiswa jurusan film sebuah universitas kesenian di Jakarta yang akan membuat film dokumenter. Dia mengajak Keanu dan Ajil ikut bersamanya yang saat itu tengah membangun channel YouTube barunya yang bertema horor dengan nama MKM. Umay berniat pergi ke Cirebon membuat film dokumenter sambil membantu penelitian tugas akhir gadis yang disukainya yang bernama Arla. Hai, gue Arla. Gue Fakultas Tari semester akhir. Mereka menyebut Arla dan dua temannya yang bernama Jojo dan Maura, yang merupakan mahasiswa jurusan tari tingkat akhir satu kampus dengan Umay. Mereka berniat melakukan riset tugas akhir mengenai budaya tari di Cirebon. Pada awalnya Arla tidak setuju dengan kehadiran dua YouTuber mistis yang karirnya sedang redup itu. Namun Umay menjamin bahwa kehadiran Ajil dan Keanu tidak akan mengganggu penelitian Arla. Justru mereka akan membantu Umay untuk menggarap film dokumenternya. Akhirnya mereka berangkat ke Cirebon. Setelah sampai di Cirebon, tujuan mereka adalah menuju ke pantai untuk membuat video pembuka film dokumenter Umay. Arla, Jojo, dan Maura menarikan topeng samba khas Cirebon di pantai itu. Setelah proses syuting selesai, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, Umay dan Arla yang sama-sama keras selalu saja terlibat perselisihan dan pertengkaran. Hingga sebuah musibah datang kepada mereka ketika Ajil secara tidak sengaja menabrak kucing hitam hingga tewas. Jangan berantem udah. Ya udah, kok kebaikan ini nanti yang dapat ujung-ujungnya kita bertiga juga kan? Ajil, Arla, dan yang lainnya berniat untuk mengubur bangkai kucing itu. Namun Umay merasa hal itu akan membuang waktu sehingga Umay memutuskan untuk menyimpan bangkai kucing itu di pinggir jalan dan melanjutkan perjalanan ke hotel yang sudah mereka pesan. Masalah kedua muncul ketika Umay malah memesan hotel lama berbudget murah yang membuat para gadis kesal. Keesokan harinya keenam orang itu bertemu dengan Badriah. Orang yang mengantarkan mereka bertolak ke Padepokan Tari Caruban Larang. Setelah sampai di Padepokan Tari Caruban Larang, mereka disambut kuncen Padepokan bernama Pak Jalil. Dari kuncen sanggar, mereka tahu bahwa Nyai Kemuning sudah tidak ada di sana. Padahal dari sosok penari topeng legendaris itu, mereka berharap bisa menyelesaikan tugas akhirnya. Sambil menunggu informasi soal Nyai Kemuning, keenam anak-anak itu diperbolehkan tinggal di sanggar. Namun ada satu pantangan yang tidak boleh mereka langgar, yaitu membuka sebuah peti yang disimpan di sanggar itu. Saat Badriah membersihkan barang-barang di padepokan, secara tidak sengaja dia membuka peti itu. Saat melihat isi peti, Arla, Jojo, dan Maura merasa excited karena banyak artefak mengenai sebuah tarian yang sudah lama hilang. Bahkan penelitian mengenai tarian yang hilang itu sudah disetujui oleh dosen pembimbing mereka. Dari foto-foto yang ditemukan, Pak Jalil menjelaskan bahwa sosok penari itu bernama Suryani. Sementara itu, Keanu dan Ajil memanfaatkan suasana yang penuh mistis di padepokan itu dengan membuat konten di channel YouTube mereka. Di malam itu, di tengah Keanu melakukan live streaming di channel YouTube-nya, tiba-tiba Ajil muncul dengan menggunakan kostum kuntilanak. Kehadiran kuntilanak yang diperankan Ajil membuat para viewer di channel YouTube MKN kecewa dan para netizen menganggap hal itu hanya settingan.
Keanu kesal dan marah kepada Ajil atas ulahnya itu. Akhirnya Keanu dan Ajil minta maaf kepada viewernya dan mereka ingin menebus kesalahan itu dengan menelusuri salah satu tempat terseram di kota Cirebon, yaitu bekas rumah sakit yang sudah lama tidak dipakai. Malam itu mereka berangkat ke lokasi bekas rumah sakit itu. Setelah sampai di sana, suasana begitu menyeramkan. Arla, Jojo, dan Maura ketakutan. Mereka memutuskan menunggu di luar rumah sakit. Gue gak kuat, please. Arla. Lo gimana, Jo? Kita bertiga aja deh, cowok-cowok. Udah temenin Arla buruan. Udah. Sementara Umay, Keanu, dan Ajil masuk melewati lorong-lorong rumah sakit itu. Malam itu mereka tidak sekedar melakukan penelusuran ke tempat horor, namun mereka akan main jalangkung. Mereka mulai melakukan ritual main jalangkung untuk memanggil arwah. Namun tiba-tiba jalangkung itu bergerak dan banyak penampakan menyeramkan di sana. Kalau ada yang datang tolong kasih tanda. Udah diemin dulu aja Ken, biar kita bisa ngerasain dia gerak atau enggak. Melihat penampakan menyeramkan itu, mereka lari ketakutan. Tiba-tiba Ute datang menyuruh mereka keluar dan pergi meninggalkan bekas rumah sakit itu. Sementara sang indigo itu mengucapkan mantra untuk menenangkan para makhluk tak kasat mata. Keluar! Dinding di laut, mukanya api. Ute menanyakan kepada mereka siapa yang menyuruh main jelangkung di tempat itu dan membuka kotak terlarang di padepokan Tari Caruban Larang. Sebaliknya Keanu kembali mempertanyakan ngapain Ute datang ke tempat itu. Ute dan Keanu saling menyalahkan. Keanu masih sakit hati kepada Ute yang telah mengambil alih channel YouTube-nya. Namun Ute menjelaskan bahwa tindakannya waktu itu semata-mata untuk menyelamatkan nyawa mereka. Ute bermimpi mereka bertiga akan mati jika tetap meneruskan channel YouTube itu. Kemungkinan kita bertiga mati bareng-bareng, lo gak? Matiin di kamera. Arla menunjukkan foto Suryani dari kotak yang tidak boleh dibuka. Mereka meminta bantuan Ute untuk melacak tarian yang hilang itu. Dengan mata batinnya, Ute mengatakan bahwa para penari itu menjadi budak pemuas nafsu tentara Jepang. Lalu Ute memegang selendang yang berada dalam kotak itu. Tiba-tiba tubuh Ute menjadi lemah dan dia muntah darah. Mereka sama-sama mengangkat tubuh Ute dan memindahkannya ke kamar. Namun tiba-tiba Ute kembali kesurupan. Keesokan harinya setelah Ute sadar, dia mengatakan ada cara untuk melacak Suryani dan tariannya. Mereka membuat sebuah ritual pemanggilan roh Suryani agar mereka bisa menonton tarian yang hilang itu. Niat kulo nimbali rencang kulo wonten mriki. Di tengah ritual pemanggilan roh Suryani dilakukan, tiba-tiba datang seorang wanita tua. Dia menyuruh mereka untuk menghentikan tarian itu. Maura yang tengah duduk dan melihat tarian itu tiba-tiba terlempar dan tidak sadarkan diri. Mereka membawa Maura ke rumah sakit untuk dilakukan pertolongan medis. Namun anehnya, walau dalam kondisi tidak sadar, hasil analisa dokter menunjukkan bahwa Maura dalam keadaan sehat. Wanita tua itu ternyata adalah Nyai Kemuning yang selama ini mereka tunggu. Nyai Kemuning menyarankan agar mereka jangan melanjutkan ritual itu karena akan mengancam nyawa mereka. Ute mengatakan bisa jadi kondisi Maura mati suri karena sukma Maura dibawa oleh Suryani ke alam lain. Ajil yakin Ute mengetahui cara menyelamatkan Maura. Dia membujuk dan memaksa Ute untuk memberitahu kepadanya. Namun Ute tetap bersikeras tidak mau memberitahu karena banyak risiko yang akan dihadapi. Gue dari kemarin udah ngomong enggak kalian emang. Bentar lu, Mai. Gue udah ngomong banyak resiko di sini. Keputusan kalian untuk ngelakuin ritual ini, gue udah ngomong ada resiko. Lu pulang. Namun akhirnya Ute lulu juga. Dia mengatakan kepada Ajil ada satu cara untuk menyelamatkan Maura. Dan caranya adalah, kata Ute tadi, ritual pati geni. Ritual pindah
pindah ke alam lain dengan cara dikubur hidup-hidup. Untuk menyelamatkan nyawa Maura, mereka harus melakukan ritual pati geni, sebuah ritual yang bisa mengantarkan sukma manusia ke alam lain dengan cara dikubur hidup-hidup. Mereka akhirnya melakukan ritual pati geni. Tutup mata guys. Oh shit. Maafin gue, Teh. No. Gue sayang banget sama lo. Gue selalu kangen. Oke, benangnya udah siap ya? Allah ya Allah. Teh. Jangan pada teriak-teriak. Ritual pati geni mengantarkan mereka pindah ke alam lain. Saat ini mereka berada di tengah-tengah hutan belantara. Mereka terkejut, tiba-tiba ada 3 orang berlari ketakutan. Sepertinya Uti mengenali ketiga orang itu. Aku inget banget, Kak. Umur 11 tahun. Kakak ke rumah kan. Tapi tenang, Kak, aku janji. Teh. Ute. Kita semua bakal keluar kok. Mereka ternyata adalah Poppy, Migi, dan Cungkring, 3 orang yang hilang belasan tahun silam dalam film keramat yang pertama yang masih tersesat di alam itu. Ute mengajak mereka bertiga bergabung untuk bersama-sama mencari Maura, karena Maura merupakan petunjuk jalan untuk pulang. Kenapa, Teh? Oke, aman. Udah, Mas. Ute menerawang untuk mendapatkan petunjuk arah. Dia kembali kesurupan. Dalam kondisi kesurupan, dia meminta Umay mendekatkan telinganya ke mayat yang ada di sana. Dengan perasaan takut, Umay terpaksa mendekatkan telinganya ke mayat itu. Akhirnya dia mendapatkan petunjuk dari mayat itu untuk menguburkan yang sudah meninggal. Secara mengejutkan muncul bangkai kucing yang pernah ditabrak Ajil. Ute yang sudah sadar menyuruh Umay mengubur kucing itu karena dia satu-satunya orang yang tidak mau mengubur bangkai kucing yang sudah ditabrak Ajil. Umay dengan peralatan seadanya menggali tanah untuk mengubur bangkai kucing itu. Setelah Umay selesai mengubur bangkai kucing, tiba-tiba muncul tangan mayat dari dalam tanah dan memberi petunjuk untuk ikuti batu berbunyi. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan, mereka diperlihatkan kekejaman tentara Jepang kepada penduduk pribumi. Mereka mendengar suara gamelan. Dan tiba-tiba banyak mayat bergantungan dan turun ke tanah, lalu mayat itu menari. Uti yakin itu adalah tarian Suryani. Ada sosok Badriah yang menari di antara mayat-mayat itu. Badriah ternyata adalah jelmaan penari yang tewas bunuh diri bersama Suryani pada masa lalu. Ute mengatakan bahwa para penari itu dulu diculik oleh tentara Jepang. Mereka berhasil keluar dari kamp tahanan. Setelah mereka keluar, mereka bunuh diri bersama-sama karena mereka tidak bisa menahan malunya. Setelah itu mereka mendengar ada suara teriakan dari seorang yang menggunakan topeng. Ute berusaha mendekati makhluk bertopeng itu. Setelah dibuka, ternyata wajah di balik topeng itu adalah Maura. Namun tiba-tiba Maura menggantung diri. Ute dan teman-temannya lari dan menuju ke tepi jurang yang merupakan jalan menuju pulang kembali ke dunia. Satu persatu mereka melompat ke dalam jurang itu. Namun entah kenapa, Poppy, Migi, dan Cungkring tidak dapat melompat ke jurang itu yang membuat mereka tetap berada di alam itu. Akhirnya Ute, Umay, Ajil, Keanu, Jojo, dan Arla selamat. Sementara Maura yang berada di rumah sakit kembali tersadar. Demikian alur cerita film Keramat 2 Caruban Larang. Jangan lupa untuk like,
subscribe dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.